Salam kasih para murid SDH yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali belajar mengenai desain Allah yang maha mulia bagi pria dan wanita, bagi kamu dan saya, melalui pendalaman biblical manhood dan womanhood. Dengan pertolongan Roh Kudus, bersama kita akan memahami identitas, tubuh, relasi, dan panggilanmu sebagai laki-laki dan perempuan dari perspektif Allah yang menciptakanmu dan mengasihimu. Dan bagaimana Ia memampukan kamu dengan sukacita dan teguh menghidupinya di zaman penyelewengan gender dan seksualitas yang semakin mengerikan. Selama 1 tahun ajaran ini, kamu akan terus-menerus dikuatkan dengan memahami jalinan cerita bahwa kamu memang ada di dalam dunia, tetapi kamu bukan dari dunia. Bahwa kamu yang hidup di dunia yang alone together, living in a disconnected world, bahkan dunia yang living in over-sexualized world, tapi Tuhan memberikan kamu something to die for, yang jauh lebih bertahan dibanding apa yang dunia berdosa ini berikan. Hari ini kita masih akan mendalami mengenai in the world, but not of the world. Mari kita mendasarkannya dengan membaca, merenungkan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Mari kamu juga membacanya dengan sungguh-sungguh. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, Engkaulah yang memberikan pengertian. Biarlah Roh Kudus menyatakannya kepada kami dengan terang benderang, sehingga hamba dan anak-anak muda yang begitu berharga yang sangat Engkau kasihi, boleh memahami panggilan-Mu yang mulia dan penguatan-Mu yang kekal bagi mereka di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Biarlah mereka melihat Engkau sebagai Bapa yang sangat mengasihi mereka. Biarlah mereka semakin memahami bahwa Engkau memberikan anak-Mu sebagai juru selamat. Dan biarlah hati mereka semakin terbuka yakin bahwa mereka tidak pernah sendiri. Karena Allah Roh Kudus menyertai sampai akhir zaman. Sampai nanti mereka bertemu dengan Engkau. Kiranya Engkau menyatakan firman-Mu. Kami siap untuk mendengar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Murid-murid yang sangat kami kasihi, di sesi pertama saya tegaskan bahwa orang-orang yang cinta Tuhan sebenarnya tidak sedikit dan tidak lemah di dunia ini. Di setiap tempat, di setiap masa selalu ada anak-anak Tuhan yang berjuang untuk setia karena mereka mengenal siapa Tuhan. Mereka navigating their culture with discernment. Mereka terus melawan arus. Mereka hidup sebagai calm breaker dengan discernment. Discernment adalah kemampuan dari Tuhan untuk membedakan apa yang benar dan apa yang jahat di mata Tuhan. Salah satunya Daniel, yang hidup di masa yang berbeda dengan kita, tetapi mengenal Allah yang sama, penguasa alam semesta yang sebenarnya. Daniel hidup di sekitar abad 6 sebelum Masehi, ketika Yehuda ditaklukkan Raja Nebukadnezar. Ia membawa para pemuda terbaik ke Babel. Bersama dengan Daniel, ada juga Hananya, Misael, Azaria, untuk dididik dalam budaya dan nilai-nilai kastim. Bahkan nama mereka diubah agar mereka melupakan Allah mereka. Mereka dimanjakan dengan device, dengan peralatan-peralatan yang ngetren pada masa itu, dengan perlengkapan termewah pada masa itu, termasuk pada masa itu makanan raja yang dipersembahkan pada dewa yang dijunjung tinggi semua orang pada saat itu. Alkitab mencatat orang-orang muda ini, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, hidup di tengah budaya yang ingin mengubah identitas mereka. Tetapi Alkitab mencatat itu mereka tidak kehilangan iman dan kesetiaan kepada Allah. They navigate culture with discernment. Mereka hidup di tengah budaya yang ingin mengubah identitas mereka, tetapi mereka tidak kehilangan iman dan kesetiaan kepada Allah. Discernment yang pertama yang dapat kita pelajari dari perjalanan mereka bersama dengan Tuhan.
bersama dengan Yahweh, yaitu be present but stay pure. Daniel 1 ayat 8. Tetapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kita lihat ada beberapa kata kerja yang sangat kuat. Daniel berketetapan. Kemudian ia meminta. Kemudian ada tujuan yang jelas. Ada keputusan tegas. Namun ada juga tindakan yang berhikmat sekaligus sopan, yang dituntun oleh tujuan yang jelas. Supaya apa? Supaya tidak melakukan dosa yang melawan Allah. Daniel menolak santapan raja karena pertama itu melanggar hukum makanan Taurat di Imamat 11 dan di Ulangan 14. Dan yang kedua karena itu dipersembahkan kepada berhala. Ditulis di dalam Keluaran 34 ayat 15. Dan itu adalah simbol penyerahan identitas kepada Babel. Dengan kata lain, Daniel lebih memilih ketaatan daripada kenyamanan. Dan lebih memilih kesetiaan kepada Allah yang adalah Raja segala raja. Daripada penerimaan kebudayaan dari Raja sementara. Penerimaan budaya dari raja sementara atau budaya sementara saat itu yang dijunjung tinggi orang, namun yang akan segera lekang oleh zaman. Daniel tidak membiarkan Babel menentukan identitasnya. Nama boleh diubah, tetapi siapa dia di hadapan Allah tidak berubah. Pada masa ini, kita yang sudah menerima firman Tuhan secara utuh, kita tahu lebih daripada Daniel. Kita mengenal Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita di kayu salib. Kita menerima identitas baru sebagai ciptaan baru, sebagai umat pilihan Allah. Jadi laki-laki dan perempuan Kristen tidak mendefinisikan diri menurut budaya, menurut perasaan, menurut emosi, menurut tren gender dan seksualitas modern yang menyimpang. Identitas kita tertanam di dalam Kristus, bukan di dalam Babel modern. Jadi anak-anak muda, discernment pertama, tahu kapan harus ikut, tetapi tahu kapan harus berhenti saat itu sudah tidak sesuai dengan identitasmu di dalam Tuhan. Daniel masih belajar ilmu Babel, itu tidak berdosa. Tapi ketika makanan istana melawan perintah raja sesuai dengan yang dia pelajari di kitab suci, maka dengan kekuatan Tuhan, dengan kepercayaan pada Tuhan, ia berkata tidak, walaupun ada resikonya. Dunia akan terus menyuapi kamu dengan ide-ide yang enak tapi jahat. Dalam budaya over-sexualize, kamu perlu tahu kapan harus berkata tidak. Dalam relasi, hiburan, atau gaya hidup, discerning heart akan tahu mana yang mendekatkanmu pada Kristus dan mana yang menjauhkanmu. Discernment bukan sekedar tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi tahu mana yang benar, meski mana yang benar itu sepertinya tampak benar. So be in Babel, but don't let Babel in you. Mari berefleksi, para anak muda, para pria, dalam sebuah grup yang terbiasa menertawakan gambar tidak senonoh, beranilah berbuat keputusan untuk keluar dari grup dan nyatakan kebenaran Tuhan, nyatakan your standing point. Para wanita, di tengah kebiasaan para wanita berdandan untuk membuat pria tertarik, beranilah bersyukur untuk hal-hal mendasar yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu. Dan fokuskan waktu ini untuk memperindah dirimu secara rohani dan mental di hadapan Tuhan. Gunakan waktu ini untuk berteman dengan pria dan wanita tanpa perlu terlibat secara fisik, secara seksual, hanya untuk membuat kamu merasa berarti. Sementara ingat, seperti yang pernah saya katakan di sesi pertama, di seluruh dunia ini tersebar anak-anak muda pria dan wanita yang keren, tapi tetap takluk pada tuntunan Tuhan. Setiap hari belajar berseru pada pada Roh Kudus untuk menolong mereka. Kadang kamu bisa jatuh, tetapi Tuhan berkata, jika kamu berdosa, maka Ia setia dan adil, maka Ia akan mengampuni kamu, maka kembalilah pada Tuhan. Inilah generasi yang navigate culture with discernment. Dan discernment yang kedua, kita belajar mengenai wisdom over compromise. Daniel 1 ayat 9 mencatat, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Allah memberi Daniel hikmat dan pengertian. Allah mengaruniakan kasih sayang. Allah mengaruniakan tubuh yang lebih sehat pada Daniel dan teman-temannya. Babel ingin membentuk Daniel, tetapi akhirnya Daniel yang mempengaruhi Babel. Setiap kali kamu menolak kompromi kecil, kamu sebenarnya sedang membangun otot rohani
rohanimu. Setiap kali kamu berani kehilangan kesempatan berdosa yang awalnya terasa enak, kamu sedang bertumbuh kuat di dalam hikmat Kristus. Dunia berkata ikuti perasaanmu, tetapi orang yang berhikmat tahu perasaan harus tunduk pada kebenaran. Dunia bilang cintai siapapun sesukamu, apapun gendernya, tetapi hikmat Allah berkata kasih sejati berjalan di dalam kekudusan. Ketika dunia mengaburkan batas, hikmat menegakkannya kembali. Batas apa yang dari Tuhan tidak boleh dilewati. Wisdom doesn't blend in, it stands out. Pada suatu waktu, di sesi BMW kedua di SDH Kupang, saat sesi tanya jawab ya, seorang murid SMA perempuan mengakui pada saya di angkat tangan bahwa Ibu, pada saat sesi pertama saya mengikuti sesi Ibu, setelah itu saya disadarkan bahwa Tuhan menciptakan saya mulia dan saya sadar bahwa gaya pacaran saya salah sehingga saya memutuskan untuk putus dari pacar saya waktu itu. Lalu saya bertanya kepadanya, bagaimana perasaanmu saat ini? Dengan jujur, remaja perempuan ini berkata, saat ini saya merasa sedih dan kehilangan. Ya, dia benar-benar jujur. Ya, pada saat kita mengambil stand out for God, itu sering konsekuensinya ada rasa kehilangan. Tetapi saya melihat anak perempuan itu mengambil keputusan yang membuat dia semakin kuat di dalam hikmat Allah. Ia sedang mulai berkembang menjadi wanita berhikmat yang cantik dari dalam, yang bisa belajar memilih apa yang benar di mata Tuhan. Inilah generasi yang navigate culture with discernment. Dan discernment yang kedua adalah influence without losing integrity. 1 Yohanes 2 ayat 17 yang kita baca pertama tadi menyatakan demikian, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Daniel tidak hanya bertahan dengan kekuatan Tuhan, Tuhan memberkati dia untuk berpengaruh. Daniel dan teman-temannya tidak menjadi anti Babel, tetapi mereka menjadi terang di dalamnya. Daniel tidak kompromi, tetapi juga tidak memusuhi. Ini bukan karena Daniel hebat, tetapi karena Tuhan yang menyertainya, bahkan di arus dunia yang jahat. Dan itulah ciri sejati biblical manhood dan womanhood, membawa pengaruh, bukan terpengaruh. Generasi yang navigate culture with discernment, berani memilih apa yang benar, bisa berpengaruh without losing integrity, karena tahu ini semuanya sementara. Sehingga itu menguatkan mereka untuk memilih mana yang sebenarnya paling berharga. Pria sejati dan wanita sejati di dalam Kristus tidak diukur dari seberapa banyak mereka diikuti, tetapi dari seberapa teguh mereka mempengaruhi dunia dengan kasih Kristus. Dunia butuh remaja yang berani menjadi different kind of influencer, bukan pembuat tren, tetapi pembawa kebenaran. Daniel didn't escape Babylon, he transformed it. Current breakers bukan hanya melawan arus, mereka mengubah arus. Saya akan tutup dengan sebuah kisah nyata. Ini seorang alumni dari sebuah SDH Cikarang kalau tidak salah, namanya Bella. Saat ini ia sudah lulus ya, alumni ya, dan saya mendengar dia sedang menjalani sekolah teologi. Pada waktu SMA, Bella sangat concern dengan gaya berpacaran teman-temannya, dengan kehidupan teman-temannya yang mencari cinta dari berpacaran dengan begitu berbahaya. Yang menarik, Bella mencari cara supaya bisa membawa pengaruh dari kebenaran firman Tuhan kepada rekan-rekan sebayanya. Ia pun memutuskan untuk memakai akun medsosnya sebagai wadah, sebagai platform untuk menyatakan kebenaran, tetapi dengan cara yang sangat otentik dan sesuai dengan anak muda pada saat ini. Kalau kalian memperhatikan nanti di postingannya ini, di background ia memakai lagu Twice yang berjudul What is Love yang dirilis pada tahun 2018 yang memiliki makna seseorang yang mencari cinta melalui hubungan-hubungan. Bella memakai lagu ini untuk menjadi bridging, untuk membukakan bahwa bagi anak muda yang mencari cinta, hati-hati loh jika kamu penasaran apa arti cinta dan pengen ngerasain melalui pacaran yang sembarangan.
Pacaran karena perasaan dan penasaran dan kesepian itu bahaya. Bella berkata bahwa kita pikir kita merasa sendirian karena tidak punya pacar. Lalu Bella membawa teman-temannya untuk melihat bahwa cinta yang sempurna hanya ditemukan di dalam Kristus. Waktu kamu tahu Kristus sangat mengasihimu, maka kamu bisa menerima dirimu dan kamu belajar berelasi dengan orang lain. Bukan hanya melalui hubungan pacaran yang tidak memiliki nilai dulu, tetapi melalui hubungan pertemanan yang saling menghormati. Jadi, Bella adalah salah satu wujud, adalah hidup dari seorang anak muda yang being in the world, but not of the world. Yang sadar bahwa ia memiliki panggilan yang unik dari Tuhan. Yang navigate the culture with discernment. Ia pertama, be present but stay pure. Dia mengembangkan wisdom over compromise. Dan dia mengembangkan influence without losing integrity. Inilah kehidupan seseorang yang being in the world but not of the world. Ia paham bahwa ia called to live differently. Dan dengan melihat Kristus yang juga navigate the world with discernment, dengan terus menatap Allah Bapa, maka anak muda juga bisa navigate culture with discernment. Ingat ini baik-baik. Tuhan sungguh punya masa depan yang penuh harapan buat kamu. Iblis berjuang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakanmu. Dan terutama melalui memporak-porandakan relasi dan seksualitasmu. Tetapi Tuhan tahu relasi dan seksualitasmu ia rajut dengan begitu indah. Ia rindu kamu mengembangkan hubungan pertemanan yang aman. Ia rindu jika tiba waktunya kelak kamu bertemu, berkenalan dengan lawan jenis yang memiliki kasih yang sama terhadap Tuhan. Ia rindu jika sudah tiba waktunya kamu berkeluarga dan kemudian merasakan kasih ilahi yang memang dia desain untuk sebuah keluarga dengan wanita yang mengasihi Tuhan dengan pria yang mengasihi Tuhan. Jadi bersabarlah, fokuslah pada apa yang memang Tuhan desain buat kamu. Percayalah pada itu. Navigate the culture with discernment. Tuhan sangat mengasihimu. Mari sebelum kamu kembali ke kehidupanmu, terimalah firman Tuhan ini dengan rendah hati, dan apapun keadaanmu saat ini, kamu tidak perlu berlari dari Tuhan. Tuhan mengenal kamu, bahkan sebelum kamu sanggup menyatakan siapa dirimu. Kembalilah kepada Tuhan. Para pria yang sangat ia kasihi, para wanita yang juga sangat ia cintai. Lihatlah dirimu melalui matanya yang sangat mengasihimu, yang sampai memberikan Yesus Kristus untuk menanggung dosamu di kayu salib. Dan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya tidak akan meninggalkanmu. Ia ingin kamu hidup di masa yang tidak mudah ini dengan kemampuan untuk navigate the culture with discernment. Jika di abad 6 sebelum Masehi, Daniel, Hananya, Misael, dan Hazareah dikuatkan oleh Yahweh, maka Allah yang sama di abad 21 ini, terlebih melalui Yesus Kristus yang sudah menebus kamu, menjaga kamu, memelihara kamu, menyucikan kamu, memulihkan kamu, dan menguatkan kamu untuk masa depan yang penuh harapan sebagai pria yang kuat, sebagai wanita yang indah di hadapannya. Tuhan berkati kamu. Mari kita berdoa ya. Tuhan, ini kami, Engkau sangat mengasihi kami. Kami tidak terlepas dari pandangan-Mu. Tuhan, kami serasa begitu lemah dan mau ikut arus. Begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Ada saat kami merasa kami benci pada diri sendiri. Ada saat kami tidak mudah untuk menerima orang lain. Ada saat kami ingin mengeksplorasi banyak hal yang berdosa untuk membuat kami diterima. Tapi Tuhan, Engkau terus-menerus membawa firman-Mu untuk menguatkan kami, untuk menyucikan kami. Dan Engkau terus-menerus memberikan panggilan yang berbeda dari yang diberikan dunia. Engkau memberikan kami panggilan untuk navigate the culture with discernment. Beri kami kekuatan ya Tuhan. Kami punya cita-cita, ada mungkin kami yang sudah tahu kami mau
ke college yang mana. Ada mungkin kami yang masih bergumul, tetapi apapun kondisi kami saat ini, firman Tuhan terus menguatkan kami bahwa kami berharga. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan kami visimu, berikan kami misimu di dalam hati, sehingga sungguh-sungguh kami berjalan navigate the culture with discernment. Ini kami ya Tuhan, terima kasih Engkau tidak meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kamu. God bless you. Kamu tidak sendiri. Amin.